Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 kita akan kembali share analisa XAU USD atau di gold ya. Oke, dari time frame di daily. Kemarin time frame di daily berhasil membuat all time high baru lagi. Wow. Rally terus menerus. Oke, kemarin sudah berhasil breakout ya dari previous daily high atau di all time high di hari Senin ya. Di hari Selasa ini bikin all time high baru lagi. Kemudian hari ini juga sebenarnya juga udah bikin all time high baru di hari Rabu ini di harga 2849.02. Sudah mendekati angka psikologis di 2850 ya. Oke, untuk previous daily high-nya kita pindahkan untuk batas breakout, kemudian untuk previous daily low kita juga akan pindahkan untuk batas breakout bawah di daily ya. Terlihat sangat bullish ya, perintahnya candlenya juga jelas ya. Kemungkinan kalau hari ini turun hanya sebuah koreksi dan masih akan lanjut rally, sepertinya seperti itu. Karena di daily-nya secara struktur sudah membuat breakout structure, ini tandanya bahwa harga masih akan up ya. Dan di sini belum ambil sebuah pullback, jadi hanya ini pullback outside bar ini, tapi outside bar-nya kan OLHC-nya hijau ya. Jadi saya masih kategorikan ini sebagai pullback. Nah, ini batas pullback-nya itu di sini, itu akan menjadi calon inducement-nya itu di harga 2772.69 itu akan menjadi inducement di daily. Oke, kita pindahkan dulu di time frame H4 ya. Oke, di H4 kemarin di H4 membuat bullish flag, dan ini terkait dengan keresahan di video kemarin ya. Di hari Selasa saya sempat ya curhat lah, untuk entry menggunakan smart money ini agak sulit gitu ya. Akhirnya saya semalam mencoba menggunakan teknik yang lain, jadi kita menggunakan senjata yang lain, tapi trade-nya saya masih trade sendiri dulu karena ini ya sudah di backtest, tapi saya coba dulu deh sendiri dulu gitu, jadi nggak saya post di VIP. Jadi menggunakan breakout pattern bullish flag. Ketika breakout saya entry dapat 100 pips ya, itu di time frame kecil ya, di sini. Jadi di kemarin waktu harga itu memasuki waktu London sesi untuk Asia dan sesi London, harga membuat sebuah konsolidasi ya, atau di sini kalau orang-orang price action itu menggunakan pattern bull flag ya. Ini kalau kita ambil poolnya sebenarnya itu untuk targetnya itu masih agak lumayan jauh ya, untuk target breakout ya. Coba kita cek apakah sudah terpenuhi. Oh sudah teman-teman, sudah ya. Jadi ini sudah memenuhi target menggunakan breakout ya. Ini total kalau saya ambil full itu 200 pips. Nah, jadi kondisi market yang seperti ini saya akan mencoba menyesuaikan, walaupun kita channelnya Smart Money, tapi ya nggak ada salahnya kita menggunakan strategi. Mungkin bahkan pakai ICT. Ini kemarin kan saya base on-nya sebenarnya dari ICT dulu. Dari ICT kemudian saya tunggu area sini break, masuk area sesi Amerika, saya baru open untuk entry. Tapi ya saya membidiknya itu all time high aja, sampai sini aja, dapat 100 pips kurang lebih lah. Nah, dari kalau menggunakan struktur ini kan internal struktur ya, internal struktur SMC. Ini kalau menggunakan strategi ICT itu sebenarnya dari sini sudah ada konfirmasi ya. Ketika ada swing high kemudian bikin sweep liquidity, ini kan di time frame kecil ya. Kalau di time frame besar itu menjadi sweep liquidity ya. Ini sweep liquidity. Tapi kalau kita turunkan di M5 itu menjadi breakout ya. Jadi breakout. Nah, di sini kalau menggunakan SMC ini menjadi change of character di internal. Tapi kalau kita menggunakan ICT ini sebuah market structure shift ya.
Jadi ketika harga membuat displacement candle ya impulsif ke atas, ya, ini entry di area pentingnya ya. Di sini ada di zona order block. Di sini kemarin saya malah dapatnya nge-sell. Saya dapat 70 pips, terus kemudian saya TP. Nah, ini saya belum ya, karena memang saya coba dalam situasi ini saya menggunakan metode apa sih gitu yang enaknya. Tapi ternyata di sini saya dapat konfirmasi, di sini ada displacement candle ya, candle impulsif, kemudian dia masuk ke order block dan dia kemudian bikin higher high. Dia turun kemudian dia bikin higher high, break lagi. Ketika break di sini baru saya entry. Jadi breakoutnya breakout flag, bullish flag sama breakout dari struktur higher high. Ini kan break tapi bukan break of structure ya, hanya sebuah higher high. Ini break bullish impulsif, baru saya entry di sini. Kemudian saya TP hanya ya ini 1/2,41 ya, atau ya bidik all time high nya, karena kan terus terang kalau all time high itu kan sisi sebelah kiri atau kita historinya itu agak bukan agak ya, memang terbatas, gak ada apa-apa, hanya menggunakan angka psikologis saja. Atau kalau memang kita menggunakan time frame besar itu menggunakan Fibonacci extension, jadi untuk mencari area target. Oke, kita akan move on. Dari semalam saya dapat profit ya, tapi ya mandiri aja tradingnya, karena saya make sure dulu deh, karena kan ini biasanya saya menggunakan retracement, dan di sini kalau menggunakan SMC ini nggak dapat entryan juga ini, karena kan nggak ada inducement. Ini inducementnya di sini juga nggak ngambil, tapi ini sebuah ya SND aja gitu ya, jadi bukan standar baku sebuah smart money ya, tapi kita masih dapat profit menggunakan strategi breakout dan ya kombinasi lah ya dengan ICT yang sederhana aja ya, ICT sederhana, jadi masih basic lah. Oke, kita kembali ke time frame 4 jam tadi ya. Di 4 jam, oke, di 4 jam terlihat juga ini breakout. Ini breakout, ini sebuah higher high, ini higher low. Nah, di sini saya akan coba cari konfirmasi entry lagi, karena di sini ada sebuah area demand ya. Area demand di 4 jam, walaupun harganya ini ya, kalau harga itu gimana ya, walaupun RSI-nya bisa terhitung sebenarnya udah masuk harga yang overbought atau sebenarnya sudah masuk titik jenuh buyernya ya, biasnya masih bullish ya, tapi kita nanti coba sesuaikan lagi lah dengan news ya. Kalau saya lihat newsnya nanti kayaknya lebih ke good news ya, untuk indeks dolar. Jadi ADP tadi sempat saya cek, nah kita cek lagi lah di Verox Factory. Nah, di 4 jam ada struktur break of structure ya. Kemudian kalau menggunakan smart money, nah ini kalau pakai smart money lagi, kemungkinan entry-nya nggak di situ, entry-nya akan di sini. Akan cari sebuah retracement, karena di sini ini sebuah sebentar, ini high-nya 59. Oh, belum ada inducement ya. Di H1 kelihatan sih inducement-nya. Inducement di H1 itu ada di sini. Untuk inducement, calon inducement ya, itu di H1 itu akan menjadi calon inducement untuk memvalidasi high. Ya kita kombinasi aja lah. Kalau kita kaku-kaku gitu nggak dapat entryan terus kan, malah jadinya malah nge-sell ya kan. Oke, di H1-nya ada ini sebuah, ini belum close body candle. Ini kalau misalkan menjadi sweep liquidity ya, kita coba tarik time frame turunkan time frame di time frame kecil untuk counter trend. Untuk counter trend ya. Nanti kalau misalkan di time frame kecil ada change of character, di sini kan ada sebuah struktur, harusnya di time frame kecil kalau nggak ada ya nggak usah entry gitu. Tapi untuk menu utamanya tetap akan cari buy di area sini, di area discount zone atau di area demand ini menggunakan satu ya. Kalau kita perkecil itu di sini ya, di area ekstremnya di sekitar 2778 itu menjadi area buy kita untuk area untuk ekstrem ya, di H1 itu tadi kan di A4 ya, di order blocknya. Nah ini masih oke ya. Ini areanya sini masih oke, masih fresh, masih ada sebuah fair value gap
ada order block masih fresh, dia ambil liquidity, ini bagus untuk entry buy. Tapi ya menuju ke sana masih ada sekitar ya 600-500 pips. Kalau emang ada konfirmasi entry sell ya kita sell, karena secara news sepertinya akan good untuk indeks dolar EDP-nya. Coba kita cek di kita cek di time frame kecil dulu apakah ada struktur. Ini struktur, oke, strukturnya jadi break of structure. Ini bos di M5. Kenapa di situ ada bos? Karena dia high valid ya. High validnya ini inducementnya ya, pullback, ini inducement di M5. Oke, kalau ini kan belum ada valid ya, ini sebuah outside bar. Sebentar, satu, oh ini dirangkum ke sini, oh dari sini ke sini nggak ada. Ini sebuah area, ini liquidity semua, ini liquidity semua. Kemungkinan bakal diambil, dan ini menjadi strong low-nya. Kalau di break akan menjadi change of character ya. Nanti cari sell-nya ketika sudah change of character di sini ya, di M5 atau M15. Apakah ada struktur? Nggak ada ya, hanya di M5 ya sebuah strukturnya. Ini bos di sini, M5-nya M5 ya, M5 ada struktur di situ. Itu akan menjadi strong low-nya. Kalau di break akan menjadi break of structure. Oke. Sementara belum ada inducement, kalau dia turun ke bawah kemungkinan besar lebih ke bikin change of character karena nggak ada inducement, nggak ada pullback. Ini ada liquidity, kemudian akan diambil dulu. Ya, seperti itulah. Oke, di indeks dolar kita akan melihat ya, di indeks dolar apakah ada arah yang lebih jelas. Oke, sudah tutup gap ya, turun cukup drastis malam karena newsnya juga bad news ya. ISM-nya ini bosnya di sini ya. Ini liquidity, di sini ada breakout structure. Oke, sudah masuk area diskon ya. Kalau misalkan ini ada rejection atau ada reaksi, bisa entry buy di indeks dolar ya. Oke, kita coba cek di news ya. Ada apa di news untuk hari ini, kita bahas sebentar. Oke, kita sudah ada di news ya. Di hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 tadi pagi ada speech atau pidatonya Donald Trump, presiden baru Amerika Serikat. Ini terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah ya, terkait dengan Israel dan Hamas ya, dalam hal ini Palestina. Saya belum cek untuk hasilnya dan belum menonton videonya. Saya masih coba cari apakah berarti ini ada kemungkinan apakah memang gencatan senjata. Kalau gencatan senjata ya ceasefire mungkin ya, tekanan untuk tingkat ketegangan di sana akan lebih menurun ya. Ini akan mempengaruhi terhadap nilai gold ya. Gold kalau mungkin ini gencatan senjata ya, akan diprediksi harga gold ini akan turun. Mungkin reversal ya, kita nggak pernah tahu ya. Dan di hari besok lusa, di hari Jumat kan juga NFP kita coba lihat peluangnya akan seperti apa. Coba kita track dulu ya. Sebelum masuk ke NFP kita selesaikan dulu. Di jam 8.15 nanti malam ada ADP non-farm employment change, previous 122.000, forecastnya 148.000. Ada kenaikan. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Jadi misalkan actualnya ini nanti rilis datanya lebih besar atau paling tidak sama lah, itu akan good news ya untuk indeks dolar. Artinya untuk gold kalau memang sentimennya negatif atau korelasi negatif, maka dia akan mengalami koreksi untuk gold ya. Kemudian jam 10 malam waktu Indonesia Barat ada ISM Service PMI. Ini previousnya 54,1, forecastnya 54,2. Sama, ini juga sebuah good news ya untuk forecastnya.
Jadi misalkan ternyata actualnya lebih besar atau paling tidak sama dengan forecastnya, ya ini akan membuat dorongan bullish terhadap indeks dolar. Dan secara otomatis kalau memang korelasi negatif terhadap gold ya, ya bukan tidak mungkin gold akan mengalami sebuah koreksi. Apakah ini akan mengalami koreksi yang cukup dalam? Ya terkadang sebelum NFP sudah turun atau sudah naik kenceng, nah itu kemungkinan di NFP akan ya nggak terlalu volatile. Tapi kalau menjelang itu hanya agak gerak-gerak dikit, nah kemungkinan besar ketika NFP akan lebih impulsif ya pergerakannya. Ya nanti kita coba rangkum di video analisa harian. Dari beberapa data 1 minggu ini tentunya ada keterkaitan antara NFP yang sebagai hasil akhir di hari Jumat itu akan keterkaitan dengan data-data di hari sebelum-sebelumnya yang kemarin ada di hari Selasa itu job opening, kemudian di hari ini ada ADP non-farm employment change. Ini juga akan mempengaruhi terhadap dan tentu saja besok juga ada unemployment claim ya, ini juga akan mempengaruhi terhadap non-farm payroll ya. Jadi permintaan terhadap tenaga kerja. Jadi misalkan unemployment claimnya di hari Kamisnya ini kan diprediksi akan naik ya. Jadi unemployment claim ini klaim tingkat penganggurannya prediksinya naik. Jadi hari besok itu akan bad news ya. Oke, iya besok itu bad news, hari ini good news, besok bad news, ya itu akan diramu. Nanti bakal ketemunya itu ya possibility-nya lah. Jadi bukan suatu hal yang pasti, namanya market itu sebuah probabilitas, suatu hal yang dinamis. Jadi kita termasuk juga metode. Jadi saya akan mencoba di sini tidak terlalu strict menggunakan smart money konsep ya. Kalau memang ada struktur ya, atau kalau memang ada setup menggunakan metode yang lain, saya akan coba masukkan atau saya coba pergunakan untuk memperbarui tingkat probabilitas. Jadi entryan kita akan menjadi lebih baik. Karena memang kekurangannya dari SMC itu kita tunggunya lama, kemudian kadang nunggunya lama pun nggak kejemput. Nah itu kadang-kadang menjadi PR ya, buat saya sendiri, dan juga buat teman-teman yang digabung di membership ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian yang pengen join di channel Telegram gratis, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi ya. Kemudian kita singkat akan preview dulu di hari Jumat besok tanggal 7 itu ada NFP. NFP-nya masih ini ya, menunggu data-data yang kayak ADP sama JOLT itu kan kita rangkum. Nah, di sini untuk NFP-nya di hari Jumat itu previousnya turun ya. Jadi permintaan ini previousnya 256.000, forecastnya 169.000. Jadi bet untuk indeks dolar bisa jadi. Jadi meneruskan bearish momentum dari minggu-minggu sebelumnya, bahwasanya memang sempat terjadi change of character bearish di indeks dolar. Jadi bisa aja kalau ini terjadi, maka ya akan lanjut rally lagi goldnya. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan profit yang maksimal, manfaat dan profit yang maksimal. Oke. Buat yang ingin join di VIP, silahkan jangan lupa klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship juga linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.